Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam ini kita bersama masih dapat hadir mengikuti rangkaian ibadah salat maghrib, iktikaf dan taklim di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan senantiasa ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Mari bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan lanjutan materi kitab Fathul Mu'in, mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan Rebo Wekasan. Jadi besok itu Rebo terakhir di bulan Safar. Orang Jawa itu menyebutnya Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar. Nah, ini menjadi ujian buat kita semuanya untuk pertama meneguhkan iman kita kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dalam arti menyalahkan kepada amalan-amalan yang sudah mentradisi, tetapi lebih kepada meluruskan niatnya supaya kita tidak terjebak pada sebuah amalan-amalan yang kategorinya menjadi amalan-amalan yang bid'ah. Yang pertama, kenapa disebut ujian untuk meneguhkan iman kepada qada dan qadar? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu riwayat beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wala sofa wala hamata wala sofa wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Dalam hadis ini ada 4 hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, la adwa, kita tidak boleh ada satu keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya atau dengan dadiannya penyakit itu. Ya. Tidak boleh ada keyakinan bahwa penyakit itu menular. Nah, terus bagaimana kalau kita disuruh dokter pakai masker? Suruh pakai masker. Kemarin waktu COVID apalagi
ketemuan saja nggak boleh, jamaah libur, Jumatan libur ya, dengan alasan termasuk salah satu daripada maqasidus syariah adalah hifdzun nafs, menjaga diri kita agar kita selamat, itu termasuk maqasidus syariah. Terus apa hubungannya dengan larangan kita meyakini bahwa penyakit itu menular? Artinya apa? Menular dengan sendirinya. Bahwa kalau ada orang yang tertular penyakit itu bukan karena penyakit itu menular, tetapi semua menular tidaknya penyakit itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang serumah, suami istri, suaminya penyakitan, kok istrinya sehat, tiap hari ketemu, tidur bareng, makan bareng gitu. Nah, kalau Allah tidak berkehendak, enggak menular, enggak gitu kan. Ada yang hidupnya berjauhan, kayak kena. Jadi makanya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada kalimat wa firru minal majdumi kama tafirru minal asad. Berlarilah kamu dari orang yang kena penyakit juzam atau penyakit kusta, seperti larimu dari terkaman singa, larimu dari ancaman singa. Jadi kalau ada singa kita lari supaya jangan diterkam. Nah, kita disuruh menghindar dari orang yang kena penyakit juzam. Ini ada perintahnya dari Rasulullah. Artinya apa? Kita tetap diperintahkan untuk berupaya pakai masker supaya jangan kena penyakit terhirup oleh hidung kemudian masuk ke dalam tubuh. Artinya bukan berarti hanya penyakit itu, kalaupun dia masuk bakteri ataupun apa terhisap di dalam dari hidungnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak maka ya tidak juga menular, gitu kan. Artinya menular dan tidaknya penyakit itu bukan karena gantiannya penyakit, tetapi karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tiyarota, kita tidak boleh mempersangkakan buruk atau sial, tidak boleh mempersangkakan sial ya. Takoyur di Jakarta ini, kalau hari Sabtu sama hari Selasa itu biasanya ada yang makin nggak mau beraktivitas, bukan nggak mau dagang hari Sabtu, nggak mau dagang hari Selasa. Terutama dukun, Pak, dukun itu tutup kalau hari Sabtu. Sabtu apa? Selasa. Pantesan di Jakarta ini nggak ada pasar Sabtu, nggak ada. Pasar Sabtu sama pasar Selasa nggak ada. Pasar Senin ada. Pasar Rebo ada. Pasar Kamis ada, pasar Jumat ada, pasar Minggu yang nggak ada pasar Sabtu sama pasar Selasa. Coba cek. Takoyur. Kemudian walahama, tidak boleh mempersangkakan suara burung itu terkait atau ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang menimpa kepada seseorang. Hama itu burung hantu, kalau di sini mungkin burung gaok. Asal ada gaok, wah siapa yang mati? Gitu ya. Asal ada gaok, siapa nih yang mati? Tidak ada hubungannya suara gaok sama kematian, nggak ada hubungannya. Gitu. Asal mata kebentar yang kanan, wah, mau dapat duit nih. Tangannya yang kanan kebentar, mau dapat rezeki, mau dapat duit. Gak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya, ya. Suara tekek itu dihitung, tekek suki, tekek larat, tekek suki, wah suki. Gak ada hubungannya. Ya, suara tekek gak ada hubungannya, sama sekali tidak ada hubungannya. Walahama, gitu.
Jadi segala sesuatu itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hubungannya. Makanya dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat anaknya yang bernama Sayyid Ibrahim, kebetulan wafatnya itu berbarengan dengan gerhana. Orang-orang Arab jahiliyah itu langsung membuat mitos. Nih, gerhana ini kenapa? Tahu nggak? Itu karena kematian anaknya Muhammad yang bernama Ibrahim. Gitu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yanqasifani bi mauti ahadikum au bi hayati. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa matahari dan bulan ini keduanya adalah merupakan ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apabila gerhana tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan seseorang. Jadi tidak ada kaitannya wafatnya Ibrahim bin Muhammad, putra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kejadian gerhana. Dulu waktu saya kecil itu gerhana itu dijadikan mitos banget. Asal orang hamil suruh ngumpet di kolong balik. Ya. Kalau nggak ngumpet di kolong balik itu nanti lahirnya takut belang. Pada ngumpet di kolong balik. Gitu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan orang hamil, nggak ada hubungannya. Gitu ya. Nah, walhasil saya bacakan di sini di dalam kitab Faidul Qadir karya Syekh Abdul Rauf Al-Munawi di juz 1 Shafifah 62 halaman 62. Walhasil anna tawaqqiya yaumil arbi'a ala jihatit taqayyuri wa tanmi i'tiqadil munajjimina haramun syariat tahrim. Walhasil bahwa mencari perlindungan dari hari Rebo dengan cara apapun, bagaimana supaya hari Rebo itu tidak jadi membuat bala, ya. Ala jihatit tatoyuri, atas jalan tatoyur. Tatoyur itu artinya menyangka buruk atau menyangka sialnya hari Rebo, ya. Waktu istiqadil munajimina, dan mengikuti keyakinan para ahli nujum. Nah, itu hitungannya ahli nujum, bukan. Ya, begitu hitungannya para ahli nujum. Kan biasanya kita suka hitung-hitung tuh Pak. Kalau mau hajatan terutama itu dihitung weton. Nah, yang wetonnya popon sama masak kliwon itu dihitung nanti. Balungnya kira segera mengira itu haramun syadidat tahrim, itu hukumnya haram dan sangat diharamkan. Idil ayyamu kulluha lillahi ta'ala wala tadurru wala tanfa'u bidatiha wa biduni dzalik. Karena sesungguhnya hari-hari itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari itu tidak ada manfaat dan tidak ada madorotnya dengan sendirinya, gitu loh. Tidak hari itu menjadi manfaat atau madorot, tidak ada sial, tidak ada memberi manfaat ataupun bahaya dengan sendirinya, tidak. Wala dharra wala majduro wala mahduro. Tidak ada hari itu menjadi bahaya dan tidak juga menjadi terhalangnya sesuatu. Wa man tatayyara haqat bihi nahbisatu. Barang siapa yang menyangka buruk, menganggap sial, maka terjadilah nahasnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tasawuf itu artinya berprasangka buruk, berprasangka sial kepada hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakat ini nahbisatu, maka terjadilah, kenyataannya terjadi. Dulu di kampung saya itu ada kawan saya menikah,
dengan seorang gadis. Pernikahannya itu terjadi setelah kematian bapaknya, belum ganti tahun. Itu pada nyala-nyalain, keluarganya nyala-nyalain. Katanya kalau belum ganti tahun nikah, setelah ada kematian, nanti rumah tangganya nggak langgeng, bakal pecah di tengah jalan. Akhirnya cerai, Pak. Cerai. Orang pada bilang tuh kan, dibilang tidak apa. Jadi sebenarnya kesialan itu bukan dari pernikahannya setelah kematian ayahnya, tidak ada hubungannya. Semua adalah karena Allah. Adapun kok terjadi, nah bisa tuh apa yang menjadi anggapan bahwa itu sial itu terjadi itu karena suudzon. Karena suudzonnya kepada Allah. Ada gerhana ngumpet di kolong balik, nanti kalau nggak ngumpet di kolong balik lahirnya belang. Lahirnya belang beneran, Pak. Bukan masalah ngumpet di kolong baliknya, tetapi karena perasaan keburuknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadamu. Kalau hamba Allah berprasangka baik, maka yang terjadi baik. Kalau prasangkanya buruk, terjadinya buruk. Jadi jangan mempersangkakan buruk. Makanya besok disebut Rebo Kasar. Ini yang perlu dihati-hati, bukan masalah amalnya. Amalannya bagus, tetapi ketika niatnya salah menjadi salah. Salah satu diantaranya adalah kita tidak boleh takoyur, tidak boleh berprasangka sial kepada hari Rebo, sebab hari Rebo itu hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu itu batil. Ya. Kalau disebut hari sial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kejadian perang Ahzab itu perang Khandaq, segala upaya orang-orang kafir Quraisy itu ingin membalas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengalami beberapa kali kemenangan di dalam peperangannya. Di perang Ahzab ini luar biasa. Yang datang itu pasukannya jauh lebih banyak. Karena disebut perang Ahzab itu karena bukan diserang oleh orang kafir Quraisy saja, tetapi dari berbagai kabilah. Termasuk diantaranya adalah juga dari orang Madinah sendiri. Rasulullah dikepung. Makanya disebut perang Khandaq karena ini usulan dari Salman Al-Farisi, bahwa strategi perang Rasulullah itu, perang kita itu mesti harus kita gali parit sebagai perlindungan. Maka di Madinah itu ada Masjid Sab'ah, Masjid 7. Itu sebenarnya masjid itu masjid pos-pos pertahanannya sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dilingkari dengan parit supaya orang-orang kafir tidak bisa masuk ke wilayah yang di situ tempat berkumpulnya sahabat Nabi dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Makkah, Rasulullah SAW itu berdoa 3 hari 3 malam, istighosa terus. Malam dari Senin, Selasa, Rabu. Ternyata doanya Rasulullah itu diijabah di hari Rabu. Tak dasar. Itu diijabah doanya Rasulullah karena dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menurunkan tentara-tentara junudun lam tarauha, tentara-tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat-malaikat Allah dari langit itu diturunkan
lalu kemudian dihembuskan angin yang dingin sampai mereka semua menggigil dan lari ke pasir meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya Rasulullah itu di hari dijabahnya di hari Rabu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.